Halo semuanya, selamat sore. Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga dalam keadaan Ya, sehat walafiat. ya bang. Sorry bang. Ya, Bang. Oke, terima kasih telah bergabung di webinar kami dengan tema Stop Hoax. Kenalin, saya Bintang Maulana sebagai host dalam webinar kali ini. Dan ada juga dua teman saya, yaitu Wiksan Teresvia sebagai moderator, dan ada juga Martin Nababan sebagai presenter. Oke, baik. Kita lanjut saja kepada teman kita, moderator, yaitu Kwiksan. Kepada Kwiksan, silakan. Terima kasih buat Kak Bintang. Sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah selesai berdoa. Sebelum kita memulai ke acara inti, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kwiksan Devia Siregar. Saya adalah siswa SMA Negeri 14 Medan, dan ada Bintang Maulana tadi sebagai host dari siswa SMA Negeri 14 Medan, dan ada Martina Baban sebagai presenter kita yang membawakan materi nanti, siswa SMA Negeri 14 Medan juga. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini, seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pastinya, efek dari pembelajaran daring ini kita pun semakin banyak mengakses informasi dari media internet. Namun, ada saja nih yang menyalahkan gunakan internet sebagai kepentingan pribadi ataupun memberikan informasi palsu kepada masyarakat atau berinteraksi dengan tak pantas di internet. Maka dari itu, di sini saya mempersilahkan Martina Baban sebagai presenter kita dengan membawakan materi menghindari hoax. Waktu dan tempat bagi Kak Martin, saya persilahkan. Ya, terima kasih buat Kak Fiksan telah mempersilahkan waktu bagi saya untuk berpresentasi. Gini teman-teman, aku sebelum mau mempresentasikan materi aku kepada teman-teman, aku mau nanya ini sama teman-teman. Teman-teman semua tahu nggak, kalau dalam buku yang berjudul Science Against Science, menurut Linda Walsh, hoax atau berita bohong merupakan kata bahasa Inggris yang datang atau muncul sejak era industri dan pertama kali digunakan pada tahun 1808. Teman-teman tahu nggak materi tentang itu, teman-teman? Nah, maka dari itu, di sini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman, membagikan wawasan kepada teman-teman, informasi mengenai hoax. Jadi, hoax itu apa sih sebenarnya? Hoax merupakan kata bahasa Inggris yang berasal dari kata hocus pocus, yaitu mantra yang dipakai oleh para pesulap di abad ke-16 untuk menipu para penontonnya. Jadi, bisa dibilang hoax merupakan usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Jadi, sama seperti para pesulap, penyebar hoax mencoba untuk melihat suatu kebenaran sebagai kepalsuan. Nah, pada tahun 2017, masyarakat telematika Indonesia melakukan survei terhadap 1.000 orang Indonesia dan mencatat sekitar 91,8% hoax yang mereka terima merupakan hoax yang bertema politik dan sara. Nah, hoax-hoax tersebut banyak tersebar melalui media sosial dan aplikasi chatting. Namun nih teman-teman, bukan hanya lewat media massa. Hoax juga dapat tersebar melalui media cetak, radio, situs web, dan juga pesan yang tidak dikenali. Kembali ke survei yang tadi, dari 1.000 orang yang melakukan survei, tercatat banyak 30% dari mereka sulit untuk memeriksa apakah informasi yang mereka terima merupakan sesuatu informasi yang benar atau informasi yang salah atau dapat dikatakan hoax. Terus, hoax itu punya jenis gak ya? Tentu saja, hoax juga punya jenis. Terdapat 3 jenis dari hoax. Yang pertama, ada hoax proper. Kedua, ada judul heboh. Dan yang ketiga, ada konteks menyesatkan. Hoax proper di sini kembali ke dalam definisi murni dari hoax, yaitu berita bohong yang dibuat dengan sengaja, yang dimana pembuatnya tahu bahwa itu atau berita yang ia buat ada berita palsu dan bermaksud untuk menipu para masyarakat dengan berita-beritanya. Kemudian ada judul heboh. Maksud dari judul heboh di sini adalah judul heboh tapi berbeda dengan isi beritanya. Nah, kebiasaan masyarakat media nih atau netizen Indonesia hanya membaca sebuah headline dari suatu berita atau judul dari suatu berita
sehingga itu dapat menyesatkan para pembaca-pembacanya. Padahal, isi dari berita tersebut bisa saja benar, namun mereka hanya membaca headline dari suatu berita tersebut, atau dapat karena banyak berita pada zaman sekarang ini atau artikel-artikel pada zaman sekarang ini diedarkan namun diberi judul yang begitu provokatif atau dapat dikatakan judulnya berbeda dengan isi beritanya. Kemudian ada konteks menyesatkan. Terkadang berita yang sudah lama tersebar bisa saja kembali viral atau booming lagi di zaman sekarang, sehingga dapat menimbulkan kesan seakan-akan berita tersebut baru saja terjadi. Nah, kebiasaan inilah yang dapat bisa menyesatkan para masyarakat pembaca jika tidak memeriksa atau mengecek informasi mengenai berita tersebut. Kemudian, gimana sih cara menangkal hoax? Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Judul yang provokatif bertujuan agar hoaxnya lebih banyak di-share dan dibaca oleh para masyarakat. Nah, biasanya pembuat hoax bertujuan untuk menjatuhkan seseorang tertentu atau kelompok tertentu atau juga bisa untuk menambah pengunjung-pengunjung websitenya. Ya, biar dapat iklan sehingga dari iklan tersebut mereka bisa mendapatkan hasil. Kemudian perhatikan alamat situs. Kalau teman-teman mendapatkan link yang diberikan dalam suatu potongan berita, coba buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau kira-kira beritanya merupakan berita yang tidak berimbang, jangan langsung dipercaya teman-teman. Apalagi situs yang mereka gunakan tidak resmi dan hanya menggunakan blog gratisan. Kemudian periksa fakta. Pastikan sumber-sumber berita yang teman-teman terima mempunyai kredibilitas. Jika mendapat berita dari website yang tidak jelas, coba dicek lagi apakah media-media lain atau website-website yang lain yang memang sudah kredibel juga memberitakan informasi tersebut. Kemudian, periksa keaslian foto. Nah, pada zaman sekarang ini, banyak pembuat hoax yang suka mengedit-ngedit foto. Jadi ini teman-teman, bukan cuma hoax atau berita yang dapat dikarang, tapi foto juga dapat dikarang. Terus kalau misalnya kita udah tahu atau memastikan bahwa berita yang mereka terima merupakan hoax, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja melaporkannya. Kita dapat melaporkan hoax melalui fitur report atau laporkan status pada aplikasi media. Dan jika tidak ada, teman-teman juga dapat melayangkan email ke aduankonten@mail.com.info.go.id. Email tersebut langsung terantarkan kepada Kementerian dan Informatika di Indonesia. Terus, dampak dari hoax itu apa ya? Pertama, timbul kecurigaan. Tentu saja, di mana membuat masyarakat menjadi curiga dan membenci kelompok atau tertentu. Biasanya tuh karena bertujuan menjatuhkan seseorang, sehingga orang-orang menjadi curiga terhadap tokoh yang ada dalam hoax tersebut. Kemudian menyakiti yang tidak bersalah. Terkadang ada saja nih orang yang tidak mengetahui apa-apa, tidak bersalah, dimasukkan menjadi tokoh dalam suatu hoax, sehingga orang tersebut terdapat tersakiti melalui fisik ataupun mental. Kemudian informasi yang salah. Hoax juga dapat memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan loh teman-teman. Nah, jadi inti dari sini adalah masyarakat yang rentan dengan hoax adalah masyarakat yang jarang mengkonsumsi berita. Maka dari teman-teman, aku saranin buat teman-teman untuk rajin sering membaca berita. Dan juga jangan lupa untuk mengecek keaslian berita tersebut. Apakah informasinya benar atau salah. Terima kasih teman-teman. Kepada moderator, saya persilakan kembali mengambil alih. Wah, seru banget sih materi kali ini mengenal tentang hoax ya kan, menghindari hoax. Jadi kita langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau raise hand atau langsung on cam and on mic gitu. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya absennya diisi. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Teman-teman, adakah yang mau bertanya nih teman-teman? Apakah teman-teman semua udah paham atau masih ada yang mau ditanyain nih teman-teman? Halo Kak. Ya, halo buat Kak Rauda Iya, Syafira halo. nih. Iya, aku mau nanya. Ya nih Kak, apa nih pertanyaan nih Kak? Kak mau nanya apa? Bagi para penyebar hoax
apakah ada hukumannya? Oke, terima kasih buat Kak Raudatun Syafira udah bertanya. Iya, sama-sama. Semoga ke presenternya. Tadi Kak Raudatun tadi bertanya, boleh diulang Kak? Oke, tadi pertanyaan Kak Raudatun itu penyebar hoax ada nggak hukumannya gitu ya? Oke, langsung aja ke presenter kita Martin untuk menjawab. Ini buat Kak Raudatun Sapira ini ya. Tadi pertanyaannya, apakah buat penyebar hoax itu ada hukumannya? Tentu saja nih Kak. Menurut bagi penyebar hoax dapat terancam pasal 28 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, mereka juga dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19 tahun 2016. Hukumannya yaitu dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan juga atau dikenakan denda paling banyak sekitar 1 miliar nih Kak. Jadi bagi penyebar hoax itu berat nih hukumannya. Apakah Kak Raudatun Syafira udah paham nih Kak? Oke Kak, udah paham, makasih. Wah, makasih ya Kak Raudatun udah bertanya. Tadi kesimpulan dari jawaban Martin itu bahwa hoax itu punya hukumannya gitu. Ada hukumannya seperti yang tadi dipaparkan oleh presensi kita. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi nih? Oke, ada pertanyaan dari Kak Elsa Rida. Mungkin aku sebagai moderator akan membacanya. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya ada pertanyaan terkait materi ini. Media WhatsApp seringkali menjadi media untuk penyebaran hoaks, apalagi di grup keluarga pada umumnya. Bagaimana peran anak muda khususnya menangani pesan berantai yang sangat cepat persebarannya? Bahkan seringkali juga anak muda justru menjadi agen penyebar berita-berita hoaks ini. Oke, langsung aja bagi Martin untuk menjawab. Oh gini Kak, bisa saya simpulkan bahwa pertanyaannya ini bahkan sering sekali juga anak muda. Jadi menangani pesan berantai yang sangat cepat persebarannya. Jadi pertanyaan ini tanggapan Kakak bagaimana peran anak muda khususnya menangani pesan berantai yang sangat cepat. Tanggapan presenter bagi anak muda yang cepat sekali menyebarkan berita-berita yang belum tahu kepastiannya seperti hoax. Nah, gini Kak, buat KL Serida. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, di saat kita mendapatkan informasi, sebelumnya kita memeriksa atau mengecek terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Nah, kira-kira peran anak muda zaman sekarang ini penting nggak ya? Tentu saja penting nih Kak. Pertama, anak muda ini kan lebih paham dalam bidang teknologi daripada orang tua nih Kak. Jadi kalau bisa, jika kita menerima suatu berita atau link-link informasi berita dari website-website tertentu, sebenarnya kita pertama kita periksa dulu Kak, sebagai anak-anak muda ini kita periksa dulu apakah memang itu beritanya benar atau bukan. Terus kita lihat apakah website-website lain yang sudah kredibel atau sudah resmi juga memberitakannya. Nah, kita juga dapat melaporkan menggunakan fitur report atau laporkan status, atau juga kita dapat menggunakan melayangkan email ke Kementerian Informatika Indonesia dengan ke alamat email aduaninfo@mail.com.info.go.id Kak. Gimana Kak? Apakah Kakak Elsa idenya paham nih Kak? Mungkin aku ingin menyimpulkan maksud dari Martin tadi bahwa peran anak muda dalam menanggapi pesan-pesan berantai hoax ini sampai kita juga ikut mengirim pesan ini ke orang-orang lain itu ya benar sih itu tidak baik. Jadi tadi yang kata Martin itu ada konsekuensinya gitu yang tadi dipaparkan dan menurut saya juga sebagai moderator itu peran anak muda untuk menangani pesan-pesan yang sangat cepat, apalagi persebarannya tentang hoax ini, adalah dengan meningkatkan literasi digital kita. Jadi nggak langsung nyerap gitu beritanya. Boleh saya tambahin sedikit nih Kak? Oke. Nah gini Kak, kalau misalnya kita membuka link suatu informasi, kan biasanya itu ada fitur komen. Nah, kita bisa itu ngancam mereka tuh para penyebar hoax dengan memberikan informasi mengenai hukuman bagi para penyebar hoax, seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu hukumannya
terancam pasal 28 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kita juga dapat mengancam mereka dengan memberikan informasi hukuman bagi para penyebar hoax, yaitu dipidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Oh, jadi maksud Kak Martin itu hukum-hukumnya itu makin dipertegas gitu ya? Ya nih Kak, karena Indonesia ini kan juga negara hukum nih Kak, jadi kita harus mempertegas hukum yang ada di Indonesia bagi masyarakat. Oke. Bagaimana untuk Kak Elselida? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Terima kasih buat Kak Arya Suci Said Ritonga. Kakak mau aku bacain langsung atau kakak yang on mic? Mungkin aku yang bacain langsung kali ya, karena kakak udah letak di kolom chat. Langsung saja pertanyaan dari Kak Arya Suci. Apa itu masyarakat telematika? Jadi masyarakat telematika Indonesia itu ya, atau MASTEL, merupakan salah satu lembaga nirlaba yang ada di Indonesia yang merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan Indonesia. Contohnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan penyiaran, organisasi, asosiasi dan profesional. Jadi bisa dibilang masyarakat telematika Indonesia itu merupakan lembaga yang memangku, yang menemani para kepentingan-kepentingan yang ada di Indonesia. Gimana Kak Suci, sudah paham? Gimana Kak Suci atas penjelasan dari presenter kami? Saya harap menjawab ya Kak. Gimana Kak Suci, udah paham belum? Oke, sudah jelas. Makasih ya Kak Suci telah bertanya. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak nih teman-teman? Oh, ada pertanyaan lagi ya dari Kak Joel Sitorus. Langsung saja pertanyaannya itu adalah bagaimana langkah-langkah untuk menangani berita hoax yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI? Langsung saja Kak Martin. Ya, bagaimana langkah-langkah untuk menangani berita hoax yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI? Wah, ini kayaknya Kakak Joel ini kesatuan Indonesia ini kuat banget nih. Jadi caranya itu, tentu saja kita harus menyatakan kebenaran melalui persatuan kesatuan NKRI. Kita juga dapat memperingati mereka, menegur mereka sebagai sesama anak muda, ataupun jika mereka orang tua, tentu saja kita harus menegurnya secara hormat tentu saja ya teman-teman. Jadi kita dapat menegur mereka, terus memberitahu informasi yang benar mengenai persatuan dan kesatuan NKRI yang ada di Indonesia. Terus kalau bisa kita mengajak mereka tuh untuk jangan berhenti untuk menyebar hoax, karena hoax ini benar-benar bahaya bagi masyarakat Indonesia. Itu dapat memecah kesatuan dan persatuan Indonesia nih, kayak yang dibilang Kak Joel nih. Gimana nih Kak Joel, udah paham belum dengan jawaban aku nih Kak? Buat Kak Joel, apakah udah jelas? Makasih Kak Joel udah ngasih pertanyaannya Kak. Oke, pertanyaan terakhir kali ya dari aku moderator. Mungkin Kak Martin bisa menjawab. Menurut Kakak, kok ada sih orang masyarakat yang kurang atau jarang mengkonsumsi berita? Nah, seperti tadi pada slide Kakak kan ada kata-kata masyarakat yang rentan dengan hoax adalah masyarakat yang jarang mengkonsumsi berita. Gitu. Kenapa nih masih ada aja masyarakat yang jarang mengkonsumsi berita? Tentu saja alasan pertama, mereka malas. Karena tentu ada saja tuh orang-orang yang kurang peduli terhadap sosial dan terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia nih. Jadi karena kan tuh kalau misalnya kita baca berita tentu saja judulnya itu singkat. Tapi isinya tuh banyak banget, bahkan ada yang sampai 1 slide atau 2 slide. Sebab itulah terjadi jenis hoax judul heboh, yaitu di mana masyarakat Indonesia hanya membaca headline-nya aja, namun tidak membaca isinya, sehingga padahal isi dari berita tersebut benar, namun diberikan headline atau judul yang provokatif, sehingga di saat mereka membacanya mereka langsung percaya, kemudian mereka langsung nge-share-nya kepada teman-teman mereka atau
keluarga-keluarga mereka, sehingga timbullah terjadi hoax sesuai judul atau headline dari berita tersebut. Gimana nih Kak Kwiksan, udah paham nih Kak? Oh, udah sih Kak, aku udah ngerti sekarang. Namun juga ini juga berhubungan juga nggak sih dengan literasi digital gitu yang kemampuan masyarakat Indonesia itu kayak kurang gitu dalam mengkonsumsi berita, dalam membaca dan menganalisis berita yang ada gitu nggak Kak? Tentu saja nih Kak, ini penting banget bagi masyarakat Indonesia untuk literasi digital. Ini sekaligus pesan dan rangkuman dari presentasi aku nih ya teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia itu memang membutuhkan literasi interaksi digital dan juga literasi secara digital. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan interaksi digital, kita juga dapat berinteraksi ya, atau komunikasi dengan teman-teman kita secara digital, namun dengan menggunakan konteks atau pesan atau bahasa yang baik dan benar. Itulah pentingnya interaksi digital. Kemudian butuh juga literasi digital, sehingga ataupun juga bisa literasi secara offline, yaitu dengan membaca buku. Itu penting banget sehingga dapat meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan cara membaca kita, sehingga kita dapat memecah milah gimana sih hoax berita yang beredar di artikel website itu, apakah itu benar atau apakah itu salah. Jadi teman-teman, aku saranin buat teman-teman semua rajin-rajinlah baca berita atau melakukan literasi baik secara digital atau online ataupun secara offline lewat buku. Ya teman-teman, sekian dari presentasi aku. Terima kasih ya teman-teman. Wah, terima kasih Kak Martin udah menyampaikan materi yang seluruh tentang hoax. Selanjutnya kita udah hampir sampai ke akhir acara. Tugas saya sebagai moderator untuk memandu acara hingga akhir sudah selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan ke host kita, Bintang Maulana. Wah, bagus sekali webinar tadi ya. Terima kasih kepada Kak Kwiksan dan Kak Martin yang sudah menjelaskan tentang materi menghindari hoax tadi ya. Oke, sekarang kita masuk sesi foto. Mari kawan-kawan di on videonya ya, supaya kita bisa mengambil beberapa foto. Buat teman-teman boleh nih hidupin kameranya untuk Kak Zevanya, Kak Arya Suci, atau Kak Joel boleh nih. Kak Raudatun Syafira juga boleh nih hidupin kameranya Kak. Kak, hidupin kameranya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya mengisi referensi webinarnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir. Oke, terima kasih kepada Kak Kwiksan sebagai moderator dan Kak Martin sebagai presenter. Dan saya Bintang Maulana di sini ingin pamit permisi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat webinar sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman semua.